Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ingin ku berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi, untukmu selamanya. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Halo Pips, selamat datang lagi di podcast Serius Beauty. Ayo tenang. Ruang ngobrol santai yang membahas kecantikan bukan hanya dari sisi tampilan, tapi juga dari sisi perawatan dan kepercayaan diri. Benar banget, di podcast ini kita nggak mau menggurui ya, tapi pengen jadi teman ngobrol kamu yang mungkin masih sering bingung nih soal skincare dan juga make up. Wah betul banget nih Kak. Sebelum itu kita perkenalan dulu nggak sih? Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, boleh dong disayang. Asik. Oke, perkenalkan aku Adis dan partner aku Naswa. Oke, kita berdua di sini akan membahas podcast tentang beauty dan make up. Episode kali ini spesial banget nih karena kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari,
Yang pertama mulai dari kondisi kulit, cara merawatnya, sampai dengan make up yang paling realistis untuk aktivitas sehari-hari para pips-pips kita di rumah nih. Bener banget tuh. Dan tentunya kita nggak sendirian nih Pips. Hari ini sudah hadir 2 narasumber yang siap berbagi pengalaman mereka dan insight mereka buat pips-pips di rumah. Wah, seru banget tuh Kak Naswa. Narasumber kita yang pertama ada siapa tuh Kak Naswa? Yang pastinya spesial banget nih Kak Adis. Ada siapa tuh? Ada Kak Aul. Kak Aul ini merupakan seorang beauty enthusiast yang sering banget berbagi tips-tips make up keseharian di akun sosial medianya. Halo Kak Aul. Halo Kak Adis dan Kak Naswa, senang banget nih hari ini aku bisa hadir di podcast Ceriwis. Semoga obrolan ini bisa membantu para pips-pips di rumah mengenai cara belajar soal make up. Wah, seru banget nih Kak Aul. Dan yang kedua nih Adis, ada yang gak kalah spesial nih bintang tamunya. Ada siapa ya? Ada Kak Aya. Kak Aya ini adalah konten kreator yang fokus di dunia skincare dan juga perawatan kulit. Halo Kak Aya. Halo semuanya, makasih banget ya udah mau ngundang aku di podcast Ceriwis Beauty ini. Dan ini topiknya asik banget nih kayaknya. Nah, kita udah kenalan nih sama 2 narasumber kita yang kece-kece banget nih, yang udah emang berpengalaman di bidangnya. Oke, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu nggak sih, Wah? Bener banget tuh Dis. Apa tuh kira-kira? Nah, topik kali ini tuh kita akan membahas tentang kondisi kulit, karena banyak orang yang pengen langsung punya kulit bagus, tapi sering banget lupa satu hal, yaitu mengenai kondisi kulit itu sendiri. Wah, bener banget tuh Dis. Bahkan ada yang nggak tahu nih sebenarnya jenis kulit mereka tuh apa sih? Betul banget, Wah. Jadi gimana nih menurut kakak-kakak narasumber, seberapa penting sih mengenali kondisi kulit kita sebelum memakai satu produk? Boleh nih dari Kak Aya terlebih dahulu. Penting banget ya kalau menurut aku untuk gimana caranya kita ngenalin kulit kita biar nanti pas kita pakai produk itu tuh cocok atau enggak sama kulit kita. Karena kondisi kulit itu kan menentukan semua langkah perawatan. Jadi salah langkah dikit aja efeknya tuh bisa jangka panjang. Bener banget tuh Kak Aya. Nah, pernah nggak sih Kak Aya nih ngelakuin kesalahan saat memilih produk skincare buat kulit Kak Aya yang bikin Kak Aya kulitnya iritasi atau purging atau berjerawat gitu deh? Pernah banget ya kalau misalkan kulit-kulit yang kayak sensitif gitu tuh rawan banget untuk kena Breakout gitu ya, Kak? breakout gitu, apalagi salah produk dikit aja itu kan udah Bisa berpengaruh fatal ya betul. terhadap kulit kita. Apalagi aku tuh dulu, apalagi pas masa remaja kan kita masih kayak nggak tahu Iya, lah, masih sosmed masa juga betas. sosmed juga masih tipis-tipis doang nih. Jadi Betul. info yang kita masuk tuh biasanya nggak kita saring dulu produk ini tuh bener atau enggak buat kulit kita, cocok atau enggak buat kulit kita gitu. Nah, itu kan dari kesalahan kulitnya Kak Aya nih. Kalau biasanya kesalahan yang paling sering terjadi di buat pips-pips nih yang sering tanya-tanya ke Kak Aya, misalnya tuh kenapa sih? Banyak ya dari tips-tips gini tuh yang sama juga kesalahannya kayak aku, kurangnya mengetahui kondisi kulit mereka gitu. Terus masuk informasi-informasi yang ditelan gitu aja tentang skincare gitu, padahal dia belum tahu nih jenis kulitnya tuh berminyak apa enggak, kering apa enggak. Padahal misal kulitnya dia tuh berminyak, padahal sebenarnya tuh kulitnya tuh kering, dehidrasi gitu. Akhirnya tuh pakai produk yang salah, produknya terlalu keras, akhirnya nanti kulitnya yang luka, sensitif itu tuh jadi lebih gampang cepat breakout gitu, rusak gitu kulitnya. Oh gitu deh. Kalau dari Kak Aul nih, misalnya sering nemuin apa aja deh buat teman-teman pips Kak Aul di Instagram atau di kontennya Kak Aul nih? Oke, kalau aku sih juga sering nemuin followers ya yang bilang kalau skincare aku tuh nggak cocok, padahal belum tentu dari skincare-nya, bisa juga cara mereka salah menentukan jenis kulitnya. Bisa aja mereka mengira kulit mereka itu berminyak atau kering, ternyata kulit mereka itu kayak normal, atau kombinasi kan kadang Kombinasi kulit, iya, betul, Kak. kombinasi kan ada kan yang
cuma berminyak tapi di Berminyak. daerah T-zone itu Iya. Kak. Oh iya betul Kak. Berarti emang kita tuh harus benar-benar memahami jenis kulit kita gitu ya Kak. Biar kedepannya tuh nggak ada kayak tanda-tanda bermasalah, misalnya seperti kayak kulit berjerawat atau kulit kering yang dipaksakan menggunakan skincare yang memang tidak seharusnya gitu. Bener banget. Soalnya kayak tanda-tanda kulit bermasalah itu tadi kan kayak kulitnya berjerawat, terus perih gitu kan, kalau nggak kelihatan kusam, padahal udah pakai skincare, cuma karena itu tadi salah tadi, jadi Betul. ke kulitnya tuh nggak Jadi kayak efek efeknya bagus, tuh jadi efeknya jadi buruk, jelek gitu ya Kak. Iya betul. Nah, buat remaja nih, biasanya kayak anak SMP atau SMA, biasanya kalau misalnya mereka pakai skincare tuh suka nggak sabar kan, maunya yang instan, pengen langsung glowing. Gitu kan pasti kayak banyak banget nih di luar Efek sana, samping bener. gitu ya, Kak? Apalagi sekarang banyak tuh bersebaran kayak merkuri. Nah, menurut Kak Aul nih, kalau Kak Aul merkuri itu gimana sih dari pendapatnya Kak Aul? Kalau menurut aku tuh ya, produk skincare yang mengandung merkuri itu berbahaya banget dan dilarang keras diperjualbelikan. Karena merkuri itu tuh sangat berbahaya dan mengandung logam berat. Dan dapat merkuri sendiri itu dapat diserap melalui kulit dan terkumulasi dalam tubuh. Itu dapat berdampak pada kulit. Yang pertama itu pengguna awal mungkin memberikan efek kulit yang tampak cerah secara instan, namun kadang tuh kulitnya tuh lama-lama tuh terkikis menjadi tipis itu. Jadi kalau kena matahari tuh jadi kayak merah. Oh iya, Oh, iya, iya. efeknya tuh jadi kayak iritasi Iya. kayak kepiting rebus gitu Iya, ya Kak? bener. Terus Oh Kak, iya. kayak melepas. Jadi kulitnya tipis kayak enggak. Jadi skin barriernya tuh rusak gitu Kak. Gitu ya Kak. Makanya jadi kayak sekarang tuh banyak banget remaja tuh malah yang salah skincare dan malah takut buat coba lagi gitu Kak. Iya, kan kadang mereka juga milih kayak, wah ini murah nih. Terus Oh, dia kayak coba-coba aja gitu. Padahal itu belum tentu kayak Bepom, Cocok ya, dan- yang bener. sesuai budget Iya. gitu. Berarti mereka tuh banyak yang kayak termakan iklan dari produk-produk yang belum tentu cocok di kulit mereka Iya, gitu ya iya, Kak. bener banget. Betul. Kalau menurut Kak Aya nih, misal cara kita untuk mengatasi kulit yang mudah berjerawat gitu gimana Kak? Misal kulit-kulit yang terasa perih gitu setelah memakai skincare itu gimana Kak? Biasanya kulit berjerawat itu kan karena pori-pori dia tuh kesumbat ya. Betul. Itu tuh akibat karena minyak dari kulit mereka tuh berlebih gitu. Jadi kulit-kulit mati tuh memicu peradangan dan berkembang biaknya bakteri. Jadi kenapa jerawat itu tuh muncul tuh karena itu tadi. Terus kalau misalkan gimana sih caranya untuk ngatasin jerawat? Jadi teman pips-pips di luar sana bisa banget ngatasin jerawat dengan menjaga kebersihan kulit wajah gitu. Jadi nanti pips-pips harus rutin double cleansing banget. Jadi habis cuci muka gitu nanti pips-pips bisa langsung pakai makeup remover gitu biar bener-bener si makeup itu tuh Mengangkat ya, hilang. Kak, Iya, mengangkat kotoran yang ada di jadi biar nggak nyumbat si pori-pori itu tadi gitu. Berarti pakai skincare tuh harus hati-hati banget ya Kak Aya. Nah, harus sabar dan juga konsisten juga karena itu kuncinya ya. Betul konsisten dan kita tahu mana yang skincare yang baik untuk kulit kita dan mana yang tidak cocok untuk kulit kita. Dan kita harus harus pastiin kita pakai skincare yang legal, yang enggak Yang sudah Bepom ya. bener, jangan pakailah merkuri itu. Betul. Tadi kan udah dari pendapat dari Kak Aya nih. Kalau dari Kak Aul sendiri gimana nih? Kalau tadi kan kata Kak Aya itu kulit yang berjerawat itu terasa perih. Kira-kira Kak Aul setuju nggak sih dengan itu? Iya, iya bener banget. Jadi kalau kalian merasa kulit kalian berjerawat itu jangan langsung buru-buru ganti produk. Jadi kalian itu harus konsisten pakai produk itu. Jadi biasanya itu tuh kalau misalnya kita ganti produk, kalau kita pakai produk baru itu kan ada masa bersihin lah. Itu tuh biasanya tuh ditandai dari Misal beruntusan iya kita maksimal atau 4 minggu. Oh iya. Kalau iya. lebih dari 4 minggu itu berarti kalian nggak cocok. Tapi kalau dalam 4 minggu itu kalau mungkin kulit kalian bersih itu kemungkinan cocok. Jadi harus bersabar. Emang benar-benar harus sabar. Berarti emang tahapan-tahapannya itu banyak ya Kak. Terus ada lagi tuh kayak sampai di tahap dimana kulit kita itu glowing. Tapi kita juga bingung nih. Jadi ini glowing apa berminyak sih gitu? Kalau menurut pandangan kakak-kakak berdua nih gimana? Kalau menurut aku ya, kalau glowing itu tuh dia kan kulit sehat alami gitu, yang benar-benar dari tubuh kita, dari kulit kita yang kulitnya tuh terhidrasi secara baik. Nah, kalau berminyak itu tuh
dia kayak kasus ya, kayak kasus di kulit gitu. Betul, Jadi kilonya tuh lebih karena minyaknya nggak kekontrol, jadi berminyak. Kelihatan kusem gitu ya. Betul. Wah, kalau itu berarti kita harus emang bener-bener memahami jenis kulit kita gimana gitu ya Kak, biar, Iya, biar kita nggak kita langsung kayak Memutuskan. betul banget. Nggak salah juga biar pilihnya. biar kulit kita juga tetap sehat, glowing ya, bukan untuk berminyak, karena kan glowing juga nanti bakalnya buat make up kita bagus, buat Flawless. muka flawless, buat muka kita tampak sehat, bersih gitu kan. Kalau misalkan berminyak kan nanti make upnya cepat luntur, terus nanti bisa pecah, karena kan lebih mengkilapnya tuh bukan mengkilap dari karena kulit kita glowing sehat. tadi ya, karena kulit kita sehat Dengan ya Kak. sebum itu bisa. Iya, betul. Wah, betul banget nih Kak. Nggak kerasa nih diskusi kita udah seru banget, panjang banget nih. Jadi Pips jangan kemana-mana, kita akan jeda sebentar. Sampai jumpa di segmen kedua. Duh, pagi-pagi gini masih ngantuk banget nih Bu. Buatin kopi dong. Maunya sih kopi apa dulu, Pak? Ya jelas kopi Good Day yang aromanya bikin hidup lagi, bikin semangat kerja lagi. Nah, ini dia. Satu cangkir Good Day spesial buat semangat Bapak. Wah, enak banget Bu. Rasanya langsung good mood. Pagi penuh cinta dan semangat dimulai dari kopi Good Day. Punya banyak rasa untuk harimu. Rencana ialah nama seorang wanita. Ku bertemu dia sepulang kerja, di lantai berdansa. Gaya penuh irama, kemayu parasnya, menawan gayanya, elok pun caranya bicara. Prima donna kota Jakarta, tak ada dua. Entah ini sekedar cinta atau romansa semata, rayuan belaka, harapan yang fana. Oh tak mengapa, rencana kerap terbayang, lirikan manjanya. Usai malam berlalu, sesal hatiku, andai ku merayu. Gaya penuh irama, kemayu parasnya, menawan gayanya, elok pun caranya bicara. Prima donna kota Jakarta, tak ada dua. Entah ini sekedar cinta atau romansa semata, rayuan belaka,
mata, rayuan belaka, harapan yang fana, oh tak mengapa. Hai Pips, terima kasih masih setia mendengarkan podcast Ceriwis Beauty. Ayu tenan. dan yang pastinya masih bersama aku Naswa dan juga Aku Adis. di segmen ini pastinya nggak kalah seru nih dari segmen yang pertama tadi. Nah, di segmen ini kita akan masuk ke pembahasan yang paling ditunggu-tunggu sama Pips-Pips di rumah, yaitu cara merawat kulit dengan baik dan juga benar dari narasumber kita. Wah, betul banget nih Naswa. Karena tadi di awal kita udah ngebahas tipe-tipe kulit, kali ini kita masuk ke pembahasan gimana sih cara merawat kulit yang baik dan benar. Karena banyak banget nih pertanyaan dari Pips-Pips kita di rumah. Skincare basic itu sebenarnya apa aja sih Kak buat pemula biar kita nggak salah nih cara merawat kulitnya? Kalau skincare basic nih, apalagi buat pemula, yang wajib itu tuh ada 3 yang penting banget dan wajib banget hukumnya gitu. Yang pertama itu ada cleanser, terus ada moisturizer, dan tentunya ada sunscreen. Tanpa ketiga itu tadi, step yang lain tuh kurang maksimal gitu. Nah, berarti cleanser, moisturizer, dan juga sunscreen tuh jadi kuncinya nih ya Kak Aya. Nah, biar Pips-Pips di rumah jadi kebayang, boleh nggak sih sebutin contoh produknya? Boleh banget. Kalau ini produk yang biasanya aja ya, yang biasanya dipakai, kayak contohnya untuk cleanser. Jadi kita pilih cleanser tuh yang lembut dan aman. Jadi biasanya aku pakainya Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Kalau enggak, ya lebih affordable kayak Emina Brick Stuff Face Wash. Itu kan lebih murah dan lebih terjangkau buat teman-teman yang masih sekolah, Pips-Pips yang masih sekolah gitu. Bener banget tuh ya, berarti buat anak-anak SMP, SMA gitu ya Kak Aya ya. Bener. Nah, kalau buat dari Kak Aul nih, apa aja tuh? Nah, kalau aku sendiri itu punya rekomendasi untuk anak-anak remaja atau generasi Z gitu ya Kak? Iya, bener banget. Itu tuh kayak rekomendasi kayak Senka Perfect Whip itu whip yang biru itu. Oh iya, itu teksturnya kan lembut banget tuh, Iya, Kak. bener banget. Itu cocok banget untuk kulit berminyak karena busanya tuh banyak tapi tuh lembut, nggak yang kasar, jadi kayak agak masih gentle gitu. Nggak yang bikin kering juga Iya, ya. bener, nggak bikin ketarik juga. Betul. Berarti tetap harus disesuaikan sama kulit dan kondisi muka ya Kak? Bener banget. Terus tadi kan kita udah ngebahas untuk skincare-nya. Terus gimana untuk sabun cuci mukanya nih Kak? Step Kalau- selanjutnya tuh apa ya Kak? Kalau sabun cuci muka sih, habis sabun cuci muka sih biasanya pakai moisturizer. Jadi apalagi buat teman-teman Pips-Pips di luar sana yang kulitnya berminyak, bisa pakai moisturizer yang teksturnya tuh gel gitu, kayak Samtic Ceramic Skin Saver Gel. Kalau enggak, buat Pips-Pips yang kulitnya kering juga ada, bisa pakai Cetaphil Moisturizing gitu. Nah, habis moisturizer tadi kan ada sunscreen ya Kak, yang penting banget dan juga itu jadi kunci. Dah, sunscreen itu kan sama orang-orang tuh, sama Pips-Pips di rumah nih sering banget disepelein, padahal sunscreen tuh kan penting banget ya Kak? Iya, sunscreen itu tuh wajib banget hukumnya, apalagi buat Pips-Pips di luar sana yang hobinya tuh di luar rumah, yang suka kepapar sinar matahari langsung, yang Yang berkegiatan kulitnya- di luar rumah gitu ya yang Kak? kulitnya tuh Seharian. langsung kena sinar UV gitu. Bahkan kadang Pips-Pips yang di rumah tuh bisa banget kulitnya terkena sinar paparan UV walaupun tidak secara langsung gitu. Nah, makanya kenapa sih sunscreen itu tuh penting banget ya untuk menghindari atau melindungi kulit kita dari sinar paparan UV secara langsung. Biasanya bisa dipakai tergantung SPF-nya dan keperluannya, dan nanti bisa di-reapply. Biasanya produk-produk yang dipakai tuh kayak Biore UV Aqua Rich SPF 50, kalau enggak something gitu. Dipakainya tuh bisa setiap pagi walaupun di rumah, apa mau keluar, apa nanti bisa dipakai sehabis moisturizer gitu-gitu. Biar yang pakai hijab nih misalnya juga nggak belang ya kalau misalnya pakai sunscreen. Bener banget, biar melindungi secara menyeluruh muka kita gitu.
Nah, buat Kak Aul nih, yang dirasain apa sih? Ada nggak sih yang beda abis rutin pakai sunscreen sama sebelum rutin pakai sunscreen? Kalau untuk aku sih ngerasa beda banget ya Kak setelah rutin pakai sunscreen. Kulit itu jadi rasanya tuh jadi lebih stabil dan nggak gampang kusam. Kan kadang ada ya orang yang kulitnya berminyak itu skip pakai sunscreen karena ngerasa kulitnya tambah berminyak dan malah kusam. Tambah kusam karena kayak Menyepelekan sunscreen itu ya. Iya, Kak? iya. Padahal tuh sunscreen itu penting banget. Bener. Kayak Iya. basic skincare kita tuh kayak dimulai dari sunscreen itu. Iya, Iya. benar banget. Apalagi kalau yang punya bekas-bekas jerawat itu kan kalau nggak pakai sunscreen nanti tambah bekas jerawatnya tambah makin hitam. Apalagi yang bekas jerawatnya yang PIE. Iya, susah hilangnya. Iya, benar banget. Jadi harus pakai sunscreen setiap hari. Di rumah itu juga benar banget kata Kak Aya. Kalau di rumah itu juga penting pakai sunscreen karena sinar UV dari matahari itu tetap bisa masuk lewat Jendela, kaca gitu. Iya, benar. Berarti kayak konsisten itu kuncinya itu sangat penting ya Kak, sebagai dasar kita untuk memakai skincare tuh kayak dari Iya. awal konsisten tuh penting banget. Penting banget kayak untuk membangun kulit wajah yang sehat ke depannya, karena kalau misalkan di basic skincare aja kita nggak rutin dan kita salah, ke depannya kita nggak bakal bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk kulit kita sendiri gitu. Wah, betul banget tuh Kak. Tadi kan kita udah ngebahas tentang cara merawat kulit yang baik dan benar. Nah, sekarang kita mau masuk nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana nih step by step untuk make up dasar? Banyak banget nih tips-tips kita yang penasaran nih, make up dasar untuk aktivitas sehari-hari bagi pemula. Kira-kira step by stepnya gimana sih Kak? Mungkin bisa dimulai dulu dari Kak Aul mungkin. Nah, kalau untuk aku sendiri tuh kan emang nggak terlalu suka makeup yang medok atau yang minor gitu kan. Jadi biasanya itu aku pertama tuh pastiin dulu pakai skincarenya tuh meresap dulu ya, supaya kayak foundation atau BB tint-nya tuh nyerap di kulit gitu. Terus setelah pakai itu biasanya aku tuh pakai foundation dari Wardah. Biasanya tuh hasilnya itu natural di muka, jadi nggak ya ringan di muka, jadi nggak kelihatan dempul lah istilahnya. Oh, berarti Kak Aul nih pakainya BB cream dan juga foundation. Nah, kalau Kak Aya nih, Kak Aya pakai apa ya? Kalau aku sih biasanya keluar gitu tuh pakainya cushion dari Wardah. Kalau nggak cuma tinted sunscreen aja kalau cuma buat ke mall apa gimana gitu. Nah, itu kan tadi masuknya ke base makeup ya kakak-kakak. Ya benar. Selanjutnya stepnya apa nih? Kalau biasanya aku setelah pakai base makeup itu aku set dulu pakai bedak tipis. Biasanya itu pakai dari Pixi yang loose powder, atau kalau enggak ada yang lebih murah lagi dari Mars. Itu supaya wajahnya tuh nggak terlalu berminyak, karena kulit muka aku tuh termasuk kulit yang berminyak. Jadi kalau nggak di set itu nanti jadinya kayak berminyak banget kelihatannya. Jadi kayak takutnya ngelus gitu, kayak Nge-crack gitu Ya, ya Kak benar, jadinya benar, di benar, muka benar, kita. benar. Betul banget tuh Kak. Jadi biar lebih kerasa lebih flawless lagi ya Kak di muka Ya. kita. Terus gimana sih Kak? Tadi kan kita udah ngebahas tentang bedak. Terus untuk area mata gitu. Kira-kira produk apa sih Kak yang paling rekomen gitu? Kalau untuk bagian mata, alis itu ya biasanya aku tuh pakai Vocalour yang untuk alis itu kayak brokaranya itu, karena gampang banget dipakai, karena itu tuh gel gitu modelannya. Bener banget. Jadi Aku juga pakai itu. Iya. Aku juga pakai itu. Bagus kan? Bagus banget kayak langsung jadi, walaupun emang bukan kayak pensil ya. Iya, gel. Dia beda ya, lebih kayak gel gitu. Langsung lebih ngeset lebar. di mata gitu ya Kak? Iya. Lebih ke arah apa ya? Jadi warnanya tuh lebih muncul Iya, gitu. Tapi nggak yang lebay. Iya, bener-bener gitu. banget. Terus Natural gitu ya Iya, Kak? bener banget. Kalau berarti bisa tuh buat pemula juga, buat remaja. bisa gampang banget itu dipakainya. Tipis itu tuh udah kayak kelihatan Ya. gitu loh warnanya. Kalau untuk eyeliner itu aku biasanya pakai dari Makeover. Itu juga kelihatan natural. Terus itu untuk aplikatornya yang dipakai itu tuh panjang dan kokoh gitu, jadinya tuh enak gitu dipakainya. Untuk aplikatornya jadi mudah gitu. Iya bener, jadi bentuk yang wingnya itu gampang banget. Oh, untuk membentuk tekstur. Iya benar. Oh iya betul banget tuh. Nah,
Nah itu tadi step by step make up dari Kak Aya dan Kak Aul, dari mulai base make up, set pakai bedak dan juga alis. Nah terakhir nih lip product yang dipakai Kak Aya dulu deh, apa nih? Kalau aku biasanya pakainya lip produknya dari Wardah Lasting Liquid yang nanti tuh hasilnya tuh berkilau gitu, jadi kayak menandakan kulit bibir itu tuh Sehat. nggak kering gitu. Aku sih sukanya yang kelihatannya yang sehat gitu. Jadi kelihatan muda, fresh gitu Iya, ya. betul. Kekinian banget terus Bener-bener. aku biasanya di ombre gitu aja. Oh iya. Kalau dari Kak Aul nih, pakainya apa nih? Nih kalau aku kan kebalikannya ya dari Kak Aya, aku lebih suka pakai lip cream karena kayak awet aja gitu dipakai, karena kalau kayak makan gorengan itu awet, jadi kayak stay gitu di mulut. Biasanya itu aku pakai dari makeover, itu cocok banget untuk Kulit yang kering. ya bibir kering. Iya, bibir kering, betul Kak. Jadi kita nggak perlu ribet untuk reapply lagi ya, Ya Kak. bener. Aku soalnya orangnya malas ribet gitu Kak. Oh, simple Iya, gitu ya. simple makanya. tapi tetap tampil fresh. Ya benar. Wah. Wah, itu tadi tuh step by step make up dari Kak Aya dan juga Kak Aul di segmen kali ini. Nggak kerasa nih Adis. Betul banget nih Wak, kita udah sampai di penghujung segmen 2. Nah, pips-pips di rumah jangan sampai ketinggalan untuk kita masuk lagi di segmen 3 nanti akan ada Yang lebih seru tuh. betul banget nih yang lebih gong lagi. Bener. Nah, oke. Dadah pips, sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya. Lagi pengen cemilan yang renyah dan bikin nagih? Rinbi jawabannya. Rasanya yang unik dan gurih, cocok buat temenin waktu santai. Praktis dan nggak bikin boring karena terbuat dari keju berkualitas. Enak dimakan kapan aja, di rumah, kantor, atau sedang jalan-jalan. Suka banget sama rasa kejunya yang khas, jadi nggak bikin bosen deh. Yummy. Ringbi, renyahnya bikin nagih, kejunya bikin happy. Dapatkan Rinbi sekarang juga di toko terdekat. Halo Pips, masih bersama kita di segmen terakhir kali ini bersama aku Naswa dan juga Aku Adis di podcast Ceriwis Beauty. Ayu tenan. Nah, di segmen 1 sama 2 tadi kita udah bahas cara mengenali kondisi kulit dan juga step by step skincare sama step by step make up dari Kak Aya dan juga Kak Aul. Di segmen terakhir ini kita mau bahas apa nih Kak Adis? Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas rekomendasi produk sekaligus refleksi akhir nih. Gimana produk-produk rekomendasi dari versi masing-masing dari Kak Aul dan juga Kak Aya nih. Terus kita mulai aja langsung nih dari Kak Aya dulu. Kalau dari aku ya, skincare ini yang aku udah sebut tadi nih, 3 produk yang wajib banget kalian pakai. Nggak wajib sih, maksudnya rekomendasi produk nih yang aku rekomendasiin buat teman-teman, yaitu ada Cetaphil Gentle Cleanser, terus ada Something yang moisturizer, sama sunscreennya biasanya aku dari Biore UV Aqua Rich. Itu tuh 3 produk itu basic skincare yang simple banget tapi efektif, dan kalau kalian rutin pakainya tuh hasilnya tuh bakal gong parah banget gitu. Nah, itu tadi kan skincare rekomendasi dari Kak Aya nih. Ada 3 ya tadi, ada Cetaphil, Ceramik, dan juga Biore. Nah, kalau dari Kak Aul nih, apa aja nih? Kalau dari aku nih ya, karena kulit aku tuh berminyak, jadi agak harus ekstra merawatnya. Biasanya aku tuh pakai Emina face wash, terus dikomboin sama Something Serum Ceramide dan Something Holy Seed Sunscreen. Itu tuh udah best combo banget untuk kulit aku yang berminyak. Karena emang kalau kulit berminyak itu harus ekstra banget perawatannya. Oh gitu ya Kak, berarti tadi 3 produk versi Kak Aul. Terus kalau untuk make up favorit kalian sehari-hari ini apa Kak? Bisa dimulai dari Kak Aul dulu mungkin. Kalau untuk base ringan aja ya Kak, sehari-hari gitu ya, itu biasanya aku pakai Wardah foundation. Kalau bedaknya itu biasanya aku dari Emina. Terus
alisnya itu aku dari tadi itu yang pertama yang aku sebutin tadi itu dari Vocalour. Terus kalau untuk lipnya, lip creamnya itu aku biasanya pakai makeover atau kalau enggak yang murah ada juga aku rekomendasi ini dari OMG. Wah, berarti itu udah yang emang budget pelajar friendly banget ya Kak? Benar. Nah, itu kan tadi rekomendasi make up dari Kak Aul. Kalau untuk Kak Aya sendiri nih, make up favoritnya nih untuk keseharian apa sih Kak? Aku sih biasanya kalau make up sehari-hari itu yang simple, ringan, karena nggak mau yang berat ke muka aku, takutnya muka akunya gimana gitu. Biasanya aku kalau make up sih biasanya pakai cushion Wardah. Terus aku biasanya kalau Arlis pakainya makeover. Terus kalau misalkan lip produk tadi aku pakainya Wardah yang glow itu, gitu aja sih yang simple, yang basic dan simple aja, nggak gimana. Simple tapi hasilnya wow gitu ya Kak? Iya, lebih kayak daily make up. Bener. Betul. Sebenarnya bukan, kalau aku sih sebenarnya bukan ke make upnya tapi ke skincare-nya, biar kita tahu kulit kita tuh butuhnya apa dulu gitu. Jadi untuk dari base-nya dulu ya Kak? Iya, jadi aku lebih dipentingin ke skincare-nya aja. Kemudian masuk ke make up-nya tadi. Make up-nya yang simple aja, yang penting skincare atau kulit basic kita tuh udah benar-benar bagus gitu. Berarti menurut kakak nih, kalau misalnya kita milih make up nih buat kulit kita tuh sama kayak skincare tadi ya, harus disesuaikan sama kondisi kulit kita tadi. Benar banget. Kan kadang tuh orang tuh FOMO, orang tuh beli apa kita pengen gitu kan ya, berarti tetap harus disesuaikan tetap. Benar. Sebenarnya make up tuh juga sama kayak skincare ya, gimana kulit kita menerima itu produk gitu. Kadang kan kalau misalkan kita salah nih di step by step atau kita salah di produk, nanti hasil make up ke kulit kita tuh nggak bagus, nggak full gitu, nggak maksimal gitu ya penerimaan dari kita kulit kita. Cewek-cewek ini pips di luar sana nih pengen banget yang kayak make upnya tuh flawless, natural gitu ya. Benar, kamu kalau nggak pernah skincare ya sama aja. Iya, sama aja, karena tidak bisa dipungkiri kalau misalkan kita cuma mengandalkan make up atau kita cuma mengandalkan skincare-nya doang. Iya, yang basic doang, dan kita sering bolong-bolong juga, kita nggak bakal bisa dapet kulit yang sehat itu tadi, yang glowing itu tadi. Jadi betul, make up nih, misal nih kita nggak pernah ngerawat kulit, terus kita pengen make up yang hasilnya tuh flawless, glowing gitu, kayak nggak bakal bisa, karena nanti hasilnya make up itu nggak bakal cocok di kulit kalian, karena kulit kalian kering, terdehidrasi gitu juga kan ya. Jadi si make up tuh crack gitu ya kan nanti di kulit kita. Terus nanti nggak awet, luntur gitu. Betul banget kata Kak Aul itu tadi. Nah, itu kan udah pembahasan nih dari awal sampai akhir nih Kak. Nah, kira-kira ada pesan-pesan gak sih Kak buat tips-tips kita di rumah nih, biar nanti gak salah nih dalam pemilihan make up dan skincare-nya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Aya dulu. Kalau dari aku ya, buat tips-tips di luar sana, make up itu bukan soal mahal atau murahnya produk, banyak atau sedikitnya produk yang dipakai, tapi cocok atau enggaknya produk itu di kulit kita, dan kita percaya diri nggak kalau misalkan kita pakai produk seperti itu gitu. Yang penting tuh kita kenalin kulit kita sendiri, gitu aja sih ya, tips. Wah, mantep banget nih pesan-pesan dari Kak Aya tadi tuh. Kita harus lebih aware terhadap kesehatan kulit kita terlebih dahulu, terus kemudian kita cari make up yang cocok buat kulit kita. Nah, tadi itu kan dari Kak Aya, terus dari Kak Aul sendiri gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri tuh pesan-pesan untuk pips di luar sana itu benar banget yang dikatain ngomongin sama Kak Aya tadi. Yang pertama itu kenalin jenis kulit kita sendiri. Percuma kalau kita kayak coba-coba skincare yang di endorse kayak dari selebgram, influencer. Kalau kita nggak cocok tuh ya sama aja. Jadi kita cuma coba-coba doang di muka. Jadi apa-apa ditempelin ke muka. Jadi iya benar. Jadi nggak ada hasilnya. Jadi termakan iklan. Iya, jadi kayak kulit kita tuh jadi bahan eksperimen aja. Jadi kalau bisa tuh kalian coba dulu satu produk. Terus habis itu kalian analisis dulu ke kulit kalian itu cocok apa enggak. Kalau kalian udah cocok tuh terusin aja pakai itu, jangan ganti-ganti. Nanti kalau ganti-ganti tuh bisa berefek ke muka kalian.
Nah, Pips, itu dia rekomendasi dari Kak Aya dan juga Kak Aul. Jangan lupa ya pesan-pesan dari mereka juga. Nah, gak kerasa nih Kak Adis, kita udah berada di penghujung podcast kali ini. Mulai dari kita membicarakan soal perawatan kulit, dari skincare, step by step makeup, dan juga gimana sih cara mengenali kulit kita. Pips-pips tadi harusnya udah menyimak ya Kak Adis. Betul banget itu Kak Naswa. Jadi kita udah membahas juga nih rekomendasi-rekomendasi dari Kak Aul dan Kak Naswa. Semoga pembahasan kita ini bisa memberikan insightful untuk pips-pips kita di rumah. Dan juga terima kasih kepada Kak Aya dan Kak Aul sudah datang di podcast kita. Iya, makasih banyak ya. Kita Udah juga diundang. seneng bagi-bagi sharing-sharing sama pips-pips di luar sana mengenai gimana pips-pips bisa tahu kondisi kulit pips-pips dan rekomendasi produk buat pips-pips kalian biar mereka nggak salah lagi gitu. Semoga ini materi yang kita sampaikan itu bermanfaat buat pips-pips di rumah. Amin. Tuh pips-pips. Dan pips-pips di rumah jangan lupa saksiin terus podcast kita selanjutnya, yaitu Podcast Ceriwis Beauty. Ayu tenan. Yeay, sampai jumpa Pips. Bye. Kiss me out of the bearded barley nightly, beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling, so kiss me. Kiss me down by the broken tree house. Swing me up on its hanging tire. Bring, bring, bring your flowered hat. We'll take the trail marked on your father's map. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling, so kiss me. Kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling, so kiss me. So kiss me.